Kembali lagi di Aselon FC. Gas. Kali ini kita akan melakukan tanya jawab. Open Q&A. Q&A nih. Q&A. Kita udah memberikan tempat untuk kalian bisa tanya-tanya kalau yang mau kalian tanya. Jadi di sini udah ada 43 komentar ya dari subscriber kita. Kita langsung aja jawabin pertanyaan kalian yang kalian tanyain. Let's go, langsung aja. Oke, kita ke pertanyaan pertama dari Kingwir69. Awal mula terbentuknya Aselon FC. Oke. Menjawab admin. Yang bisa jawab dengan gua. Kalau yang belum tahu, kayaknya masih dikit yang tahu juga ya, karena kita nggak pernah bener-bener ceritain ini ke subscriber kita. Paling di live itu juga cuman sebentar doang. Jadi Aselon FC itu sebenarnya adalah klub bola ya awalnya. Klub bola bikin-bikinan lah, kayak klub bola komunitas teman-teman kita aja. Jadi didirikan tahun 2014. Ya udah 2014 dibikin, kita cuman kayak main futsal, main bola lah. Pas masih sekolah lah. Ya, itu juga umurnya ketahuan nah. Iya. Itu juga pas masih sekolah. Jadi dari situ kita main terus akhirnya skip, ada beberapa lama skip 3 tahunan, terus akhirnya enggak 3 tahun, lama 7 tahun, hampir 7 tahun kayaknya, kurang lebih 7 tahun. Terus akhirnya setelah gua selesai pendidikan, akhirnya gua berencana untuk membuat channel YouTube. Akhirnya gua buatlah Aselon FC ini menjadi channel YouTube konten-konten bola seperti itu. Jadi sebenarnya awal terbentuknya tahun lalu sih, 2025 April. Akhirnya gua jadiin Aselon FC ini jadi konten-konten bola di YouTube dan TikTok dan Instagram juga. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Abdul Haris 9358. Namanya sama. Sama-sama ya. Coba mirip seperti teman kita. Orangnya langsung. Ada Haris. Bukan. Dari Abdul Haris 9358. Nanya bang, siapa yang hatam atau jago main FIFA football? Maksudnya FIFA kali FC. Sudah pasti dia. Sebenarnya awal mula kita bikin Dart Challenge terus AI. Karena dia terlalu jago. Gak ada yang bisa ngalahin. Taunya komputer juga menang lagi. Iya makanya. Taunya dia juga juara 2 kali juga komputer. Gimana perasaannya kalah 2 kali? Itu AI-nya berpihak pada United. Aneh banget itu. Beberapa kali momen United comeback 2 kali itu aneh sih. Emang settingan AI-nya tuh kacau. Dramatis emang settingan AI-nya. Harusnya Arsenal gue yang juara. Sebenarnya ini berhubungan sama kenapa kita bikin turnamen atau video-video tuh sekarang, kenapa AI yang mainin FIFA-nya. Daripada nggak bisa ada yang ngalahin terus yang menang dia terus. Kan Seru nggak seru. jadinya. Tapi tetap aja AI juga dia terus yang menang. Jadi agak percuma ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ilham M-nya 3, I-nya 2. Bang, admin Aselon siapa ya? Admin Aselon sebenarnya kita semua. Kadang tuh gue yang megang, kadang Jakmub yang megang, kadang Fatin juga. Jadi tergantung siapa yang ada waktu kosong aja sebenarnya. Jadi kalau kalian ada di komunitas, jangan lupa join komunitas nih. Kalau join komunitas di bawah ada guys. Join. Masih dikit banget nih. Gua taruh QR-nya di sini deh. Nih, tuh. Join guys komunitas Ya. yang mau Jadi- selebrasi sama Udin di mini soccer. Ayo join. Jadi di situ ada kan admin Aselon. Jadi sebenarnya siapapun bisa jawab di situ. Bukan gua doang. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nih, ini seru nih. Dari @wahedznewnewbest 6182. Ya pokoknya itulah ya. Siapa pemain yang paling ingin gabung ke klub kesukaan kalian bang saat ini? Nah, dari lupa dulu Chelsea. Dari Patin deh, dari Patin. Ini berarti pemain yang Bebas. all time apa? Pemain sekarang aja, Pemain sekarang yang masih main ya. Waduh, komen sekarang suka sih. Kalau yang masih main sekarang ya, gue nyontek dart. Nyontek dart. Aduh, bingung lah, lu duluan deh, Din. Gue pengennya kalau ke Chelsea sih sekarang Mbappe sih, pengen ke Chelsea. Itu
Muluk banget ya guys ya, terlalu muluk. Tapi impian gue sih gitu sih, Mbappe ke Chelsea. Emang pemain dart lo itu Iya, lah. itu dia. Emang kenapa? Kenapa mau Mbappe? Kalau Mbappe. Iya, emang nggak puas sama The Lord Garnacho. Alasan gue pengen lihat sih Mbappe bisa nggak dia berjuang di kerasnya Premier League. Wih, gimana? Terus Chelsea lagi ya, yang lagi Iya, apalagi usaha. Mbappe kan cocok banget tuh ya. Chelsea ada logo CWC-nya. Aduh. Makin gantengnya tuh kan Mbappe kan. Aduh, dia bawa itu lagi. Udah, next ke Idan dah. Gue sih gak muluk-muluk ya. Gue Favorit lo apa dulu? MU kan udah pada tahu MU. Gak muluk-muluk, gue pengganti Casemiro doang. Antara 3 yang dirumorin itu ada Baleba, terus ada Morton sama Anderson ya. Iya, Elliot Anderson. Elliot Anderson. Nah, antara 3 itu cuman gue lebih condong ke mungkin ada Morton kali ya. Karena kaki kiri kan. Jadi Maino di kanan, Wharton di kiri. Tapi gue bebas sih sebenarnya. Terserah manajemen sih ya. Antara 3 itulah. Pokoknya pengganti Casemiro siapapun, tapi yang udah lama di Premier League lah. Udah lama merasain Premier League. Jadi ya kayak Cunya, Bemo kan udah lama, jadi nggak zong lah. Pokoknya yang udah beradaptasi di Premier League. Dah, antara 3 itu aja. Oke, sekarang gua juga MU. Sebenarnya gua tuh pengen ada striker. Ada striker Lagi. Hoylund. Enggak, Lun. Mendingan Sesko gua kemana-mana. Jadi gua tuh sebenarnya pengen Osimhen. Osimhen. Ya, cuman dia gajinya gede kan. Mm. Dan kemarin akhirnya ada bla 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 bla, akhirnya netap di Galatasaray. Jadi sekarang mungkin gua pengen ada striker yang kayak ngebina si Sesko ini biar jadi mateng gitu. Kayak misal Harry Kane mungkin atau Lewandowski. Paling itu sih. Kalau spesifik pemainnya gua nggak tahu, pokoknya bebas aja. Yang penting ada striker yang lebih senior masuk ke MU. Sebenarnya sama juga sih kayak Idan, gue pengen ada pengganti Casemiro juga. Antara 3 itu nggak apa-apa. Jadi itu sih antara striker dan gelandang tengah. Oke, nextnya ke Fatin aja. Jadi gue sama kayak Udin ya, klub kesukaan gue tuh Chelsea. Gue sebenarnya kalau all time bisa jawab, itu gue pengen banget ada Toni Kroos di Chelsea, jujur. Semuanya juga pengen Toni Kroos jujur lah. banget ya. Gue juga pengen Gue Toni suka Kroos. banget lihat dia main ya. Dia entah di Madrid, entah dia di Jerman itu kan, Toni Kroos. Tapi kalau realistis sekarang ya, gue pengen ini aja deh, Mike Nan, Oh iya. Mike Maignan yang sempat dirumorkan Chelsea namun belum jadi sampai sekarang. Karena jujur Sanchez meskipun bisa build up, tapi gue butuh kiper yang bisa dipercaya gitu ya. Tidak seperti Robert Sanchez, meskipun dia save-nya cool banget yang begini. Dia melayang begini. Ya gue itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari @Zidan Neakmal 3627. Bang, siapa yang punya akun Aselon? Semuanya. Semuanya megang. Udah tadi ya, udah. Tapi karena gue mau baca aja udah kita jawab. Enggak, gue gak pegang akun TikToknya guys. Jangan lupa follow TikTok juga guys. Ya. Dari @zabirgoria3621. Bang, kalau main EA FC sukanya main kayak gimana? Penguasaan bola kah atau serangan balik gitu? Dan formasi yang abang suka apa? Coba tanyain satu-satu kalau bareng. Oke, dari Fatin dulu deh. Oke, kalau gue pribadi, sebenarnya kalau ngomongin main ya, kita main, gue suka possession. Cuma kalau kita pakai AI, itu mau nggak mau harus counter dan long ball. Tapi kalau gue pribadi sukanya possession. Dan kalau formasi ya, gue karena udah kebiasa sama formasinya Chelsea yang 4-2-3-1, jadi gue kayak udah terlalu paham sama formasi itu gitu loh. Jadi gue susah untuk ganti ke formasi lain. Kalau gue sendiri, dan itu juga formasi yang menurut gue enak lah untuk main possession 4-2-3-1. Jadi dia punya 2 CDM dan 1 CAM. Gue itu. Kalau gimana, Din? Kalau gua sih jujur kagak muluk-muluk ya. Gua main AFC kan AI tuh ya. Yang penting formasi gua 4-3-3, yang penting rata kanan hijau. Kalau enggak ya squad gue ya random aja sih. Soalnya kan ngapain ya pusing-pusing, squad gue udah mewah kan. Mau gue gimana pun kan udah pasti menang kan. Jadi ya udahlah, nggak pernah pusing-pusing gue kalau formasi mah. Gue serahin aja kepada AI. Formasi apa? Position atau long ball atau kayak counter attack? Iya. Kalau gua sih bocahnya nyerang mulu ya, kagak doyan tuh main-main bertahan. Skip. Not my passion main bertahan, menyerang gua. Berarti apa? Apa dong? Apa namanya, Bang? Kan ini bukan ini position, counter atau Apa? Berarti gua lebih ke arah condong ke ini, full attack berarti gua.
Bikin sendiri. Ya udah, dia Ya, bikin sendiri full dah, attack ya. gua. Naik ke Idan dah, ke Idan ya. Oke. Kalau gua seperti biasa, gua 2 kali juara Dark Challenge Cup. Udah, gak usah dibangga-banggain. Nah. Hoki. 2 kali pakai formasi 4-3-3. Gua suka tiki taka short passing ya. Jadi lebih tektokan aja jadi kalau Oh, yang mau AI. menang mulu tuh. Tiki taka short passing. Passing, tiki taka. Kalau gua nih, sebenarnya kalau gua main karir mode di FC 26, gua biasanya pakai kick and rush. Kick and rush. Cuma kalau main biasa nggak ada itu. Jadi kick and rush tuh ya kayak counter attack lah, mungkin deh. Bisa dibilang sebenarnya nggak counter attack juga bisa sih kick and rush. Cuman kalau mau main yang standar aja yang di kick off, gua lebih suka counter attack. Sama formasinya sebenarnya formasi favorit, kalau formasi favorit gua tuh Amorim style. Amorim style. 3-4-3. Enggak, sebenarnya 3-4-3, 3-5-2, pokoknya 3 back gua. 3 back. STY style. Style. Favorit, tapi kalau gua realistis kalau pengen kayak menang gitu ya 4-4-3 lah. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Dari orang hidup 7022. Tanyain ke Bang Idan, Min, tips biar gacor setting pemain dan taktik di game FC. Game FC. Kalau settingan pemain, kalau gua sih biasanya backnya itu harus ada stopper 1. Itu penting tuh, harus ada stopper 1 biar jago aja nekel backnya. Ada Pokoknya yang agresif gitu ya. ada yang agresif sama ada yang bisa nguasain bola di belakang backnya. Nah itu. Nah kalau kanan kirinya kalau AFC itu kalau attack jangan sampai attacking wingback karena kalau counter attack kanan kirinya tuh kosong banget. Jadi balance aja, dua-duanya balance. Kalau sisanya udah sih kayak yang penting tuh kan defense ya, sama tengahnya itu harus ada box to box kalau gua, sama yang ngejalanin build up di tengahnya. Udah sih gua gitu aja sih. Pelajarin tuh, Din, kalau mau Gak menang. perlu, Build gua up. belajar, squad gua udah mewah. Gua percaya sama AI. Udah percaya WA. Racikan apa itu racikan? Kalau gua gitu guys, tips dari gua ya. Oke, itu ya jawaban dari Idan. Kita lanjut lagi. Sekarang kita ke pertanyaan mengenai soal dart nih. Ya, Biar nggak ada pertanyaan lagi di next video. Oke. Oke, yang pertama yang paling banyak dari @c_upin. Coba konten dartnya yang pemain legend atau icon bang. Nah ini paling banyak yang di request sama penonton. Jadi biar gue jelasin ya, kita tuh di FC 26 ada icon dan legend, cuman pemainnya sangat terbatas guys. Jadi untuk sementara atau mungkin seterusnya kemungkinan adanya pemain legend sama icon tuh sangat tipis guys. Kita nggak tahu kedepannya apa yang akan terjadi ya, kayak misal kita tiba-tiba nemu mod yang isinya banyak pemain legend atau dan lain hal. Cuman untuk sekarang ini kayaknya nggak bakal ada dulu legend dan icon ya. Mohon maaf sekali guys ya. Sama kita tuh kan main dart tuh berdasarkan kartu FC-nya kan, kartu FC 26. Jadi kalau kalian pernah lihat kan kalau kita lempar dart abis itu ada kartu FC-nya muncul kan pop up. Nah kita tuh berdasarkan dari situ ratingnya. Jadi kalau misal ada pemain yang nggak ada kartu FC-nya, kita juga bingung bakal nampilin pop up apa. Itu yang kita bingung sebenarnya sih guys. Jadi untuk sementara tuh kita mungkin nggak bakal ada legend sama icon dulu. Udah ya terjawab ya guys ya. Jadi mohon maaf guys yang udah nunggu nih. Kalau ada pemain legend makin mewah banget squad gua bisa ngambil Maldini, ngambil Robinho. Makin dah gua. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari @ustadrawan28. Cara pindahin pemain gimana, Bang? Jadi kalau kalian pengen kayak kita dart, misal pilih-pilih random pemain ada di satu klub, kita langsung dari FC-nya. Kadang ada problem. Banyak problem, guys. Jadi kadang tuh FC-nya tuh ngebug, kita udah pindahin. Di line up nggak bisa diganti-ganti gitu lah, banyak problem. Jadi nggak segampang kalau kalian tahu dulu tuh PES gampang banget kan itu pindah-pindah pemainnya. Kalau di FC tuh rada apa ya, bukan sulit sih sebenarnya, banyak bug aja sih ya jatuhnya ya. Oke, next dari @GregYuk. Ada niatan main PS2 winning buat nostalgia gak? Kalau kita ada kesempatan kita pengen banget guys. Kalau ada PS2-nya atau nanti misal bismillah kita punya PS5 gitu. Kan bisa pakai kaset PS2 gitu ya. Katanya di PS5. Semoga aja guys ya. Semoga aja kita bisa.
Dari @daryl2467. Pemain legend yang bernegara yang di Eropa. Lihat ini dong please. Udah lihat ya. Udah. Next. Banyak guys legend yang bernegara dari Eropa. Main legend yang bernegara yang di Eropa. Oh, maksudnya dartnya nih, kayaknya dartnya nih. Kembali lagi ya. Pokoknya dart tadi kita sudah jawab ya. Iya. Dart legend. Kita next lagi. Oh ya nih, Bang main Liga 1 aja Bang. Dari @arita_fauzia45. Oke, sebenarnya gua baru banget bikin dart Liga 1. Udah gua print juga. Cuman karena kita menunggu Hilal mod. Jadi gue tuh sebenarnya pengen mod guys, tapi belum ada. Iya, itu satu sih belum ada waktu. Tuh jadi daripada full icon dan legend tuh nih Hilal Liga 1 lebih nampak. Jadi kemungkinan bakal ada nih sebentar lagi. Tapi nanti formatnya mungkin bakal beda karena kan di Liga 1 tuh nggak ada kartu FC-nya ya. Jadi nanti mungkin pakai pop-up sederhana aja. Jadi nanti tunggu aja ya. Lihat aja kapan videonya rilis ya. Ditunggu aja. Oke, next. Oke, dari @hanindalailatul Fitri. Bang, Dart Challenge selanjutnya temanya apa? Oke, nih, yang udah request juga banyak. Bang, nih, kayak misal nih, Utin WK, Bang, coba EPL versus La Liga, Bang. Nih, kita udah siapin 5 liga, guys. 5 Dart Challenge dari 5 liga top Eropa. Yang Inggris kan udah kemarin. Gue udah siapin La Liga, gue udah siapin Bundesliga, gue udah siapin Liga Prancis, La Liga, Bundesliga, Liga Prancis, Serie A, sama Liga Belanda. Jadi ditunggu aja video-video selanjutnya. Oke, guys. Udah pengen datang nih, harusnya besok datang guys, perintan gue. Jadi ditunggu aja. Ini juga banyak yang nanya, walaupun nggak ada di komentar postingan ini, Bang, cara buat dartnya gimana? Itu yang paling sering ditanyain juga tuh. Kemarin ada juga yang nanya, akhirnya gue jawab lewat komentar. Jadi pertama tuh, coba kita ambil aja deh salah satu contoh. Nah, nih, jadi pertama tuh kita tuh beli dart. Kita beli dart kayak gini guys di marketplace. Habis itu kita beli gabus styrofoam nih. Nah, ini gabus styrofoamnya. Terus kita tempelin di sini. Nah, kita tempelin di sini. Nah, terus ininya kita print nih yang dartnya. Yang ini kan Premier League nih. Dan Premier League-nya kita print bulat, terus kita tempel di gabusnya tuh. Jadi kalau kalian mau main-main sama teman kalian iseng-iseng, bisa bikin kayak gini ya. Kertasnya kertas kalau kita pakainya art paper ya. Di print pakai kertas art paper. Jadi kayak gitu guys ya, yang nanya-nanya cara bikin dartnya gimana, Terus dartnya tuh dapat dari yang lempar-lemparnya tuh dapat dari yang kita beli dart yang bulat tadi ya, yang papannya. Bang, coba World Cup dari @mailan_25. Jadi kita emang mau ada dart World Cup, tapi gara-gara belum ada belum full tim yang lolos kualifikasi ya. Masih ada Irak, masih ada Italia juga masih belum kan. Swedia juga. Jadi nanti kita tunggu dulu officially tim-tim yang bakal masuk World Cup-nya. Baru nanti kita bikin dartnya, terus kita mainin. Jadi kita masih menunggu siapa aja yang bakal fix lolos ke World Cup. Oke, jadi itu aja pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kita bisa jawab di video kali ini. Kalau kalian mau ada yang bertanya-bertanya lagi, mungkin di kesempatan selanjutnya kalau rame dan kalau like-nya banyak, gue bakal adain kolom komentar buat bertanya lagi nanti di komunitas. Jadi jangan lupa subscribe sama pantengin terus komunitas YouTube-nya ya. Dan jangan lupa masuk ke grup WhatsApp komunitas. Nanti kalau misal ada info mini soccer, konten bareng, nanti bakal diumumin juga di sana. Oke, itu dia video tanya jawab kali ini. Kita langsung aja ke video-video berikutnya. Jangan lupa like guys, like sampai 1000. Gua Fazi. Oke, gua Idan. Oke, gua Udin. Dan gue Batin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan gabung member. Gabung member. Oke. Bye-bye. Dadah guys. Dadah. Yang mau lihat Mbappe sama Ronaldo satu klub, langsung saja lihat di video Arsenal FC.